Hello Snackers, kali ini Minsis mau bawain alur cerita dari film yang berjudul The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Panjang ya judulnya. Film ini dirilis pada tahun 2005 nih, menceritakan tentang pertualangan 4 bersaudara yang menemukan dunia lain yang disebut Narnia. Nah, dunia yang mereka temukan di balik lemari ini ternyata dipimpin oleh penyihir putih jahat. Jadi, apakah 4 bersaudara ini bisa mengalahkan penyihir jahat itu? Oke deh, tanpa basa-basi lagi nih, yuk atur volume suaranya dan mari langsung kita simak alur ceritanya. Oke, awal film dimulai dengan terjadinya pemboman oleh tentara Jerman ke rumah para warga guys. Gara-gara hal ini membuat 4 bersaudara yang bernama Peter, Susan, Lucy, dan Edmund diungsikan oleh ibunya ke desa kecil di Inggris. Oke, sesampainya mereka di stasiun kereta api di desa terpencil itu, mereka dijemput oleh Nyonya McGrady guys. Dan keempat bersaudara ini pun dibawa ke kediaman Profesor Crickle olehnya. Oke, singkat ceritanya nih, suatu hari mereka berempat sedang bermain petak umpet Snackers. Terus Lucy tidak sengaja menemukan sebuah lemari yang berisikan mantel-mantel gitu. Masuk ke situ dong si Lucy, dan ternyata lemari itu menghubungkan Lucy ke dunia lain yang bernama Narnia. Nah, di sana Lucy bertemu dengan makhluk faun yang bernama Tumnus. Lucy dan Mr. Tumnus nih pun langsung akrab guys. Mr. Tumnus pun mengajak Lucy untuk pergi ke rumahnya. Di sini Tumnus menceritakan sejarah Narnia kepada Lucy dan tentang kondisi Narnia sekarang yang dikuasai oleh kekuatan penyihir putih yang membuat Narnia diselumuti oleh musim dingin abadi. Oke, jadi awalnya nih si Tumnus nih mau menculik Lucy guys dan dibawa ke penyihir putih. Karena titah sang penyihir jika para penduduk Narnia melihat manusia harus segera membawanya ke hadapan si penyihir putih. Namun karena Tumnus nggak tega melihat Lucy, jadi dia membatalkan niat awalnya itu dan segera mengantarkan Lucy untuk keluar dari Narnia sebelum siapapun melihatnya. Oke, ketika Lucy kembali ke dunianya, ternyata hampir tidak ada waktu yang berlalu guys. Padahal Lucy sudah chit-chat berjam-jam kan sama si Mr. Tumnus. Lucy pun menceritakan pengalamannya itu ke kakak-kakaknya dong. Ya awalnya kakaknya itu pada nggak percaya nih Snackers. Malam harinya Lucy pergi sendiri nih buat masuk lagi ke lemari itu dan ternyata diikutin tuh sama si Edmund. Setelah sampai di dunia Narnia, Edmund malah langsung bertemu dengan sang penyihir putih nih. Dan di sana Ed malah dipanjakan dan langsung dijanjikan akan dinobatkan menjadi raja oleh sang penyihir putih. Namun dengan syarat dia harus membawa semua saudaranya ke dunia Narnia dan bertemu dengan sang penyihir. Tidak lama setelah penyihir itu pergi, Edmund bertemu dengan Lucy dan mereka berdua pun kembali untuk menceritakan ini semua ke kakak-kakak mereka Peter dan Susan. Tapi ketika Lucy sedang menceritakan yang sebenarnya, Edmund malah tidak mengaku telah ikut bersama Lucy dan malah bilang kalau itu adalah hasil hayalan permainan Lucy dengannya. Lucy yang kesal langsung lari keluar kamar nih dan menabrak Profesor Crickle. Oke, lanjut keesokan harinya ketika sedang bermain bola, tidak sengaja bola itu memecahkan jendela rumah si Profesor. Karena takut kena marah, mereka berempat pun bersembunyi di dalam lemari guys, yang akhirnya membawa mereka berempat ke dunia Narnia yang selama ini hanya dianggap hayalan Lucy saja. Peter dan Susan pun langsung meminta maaf kepada Lucy kalau sempat tidak mempercayainya nih guys. Terus Lucy membawa mereka semua ke rumah Mr. Tumnus nih, yang ternyata rumah Mr. Tumnus sudah porak-poranda guys, dan Mr. Tumnus sudah ditangkap oleh sang penyihir karena dituduh sudah melakukan pengkhianatan. Tiba-tiba datang nih seekor berang-berang yang bisa berbicara, yang ternyata mengenal Lucy. Si berang-berang pun menceritakan tentang Aslan, raja sejati Narnia yang mungkin bisa menyelamatkan Mr. Tumnus. Karena katanya nih Aslan sudah mulai bergerak untuk mengambil kembali kendali Narnia dari penyihir putih, dan Aslan sedang menunggu Lucy bersaudara di sebuah meja batu. Jadi menurut ramalan bahwa ketika 2 putra Adam dan 2 putri Hawa duduk di 4 tahta mereka, maka pemerintahan sang penyihir akan berakhir guys. Dan putra Adam dan putri Hawa yang dimaksud adalah Lucy bersaudara. Oleh sebab itu mereka berempat harus segera membantu Aslan. Nah, yang lain lagi asik dengerin cerita
berang-berang, ternyata Edmund menyelinap pergi untuk menemui penyihir putih nih. Sesampainya Edmund di istana sang penyihir, Ed langsung menceritakan semua yang sudah dia ketahui. Yah, pengkhianat juga nih si Ed. Namun bukannya senang dan menepati janjinya, sang penyihir malah marah karena Edmund tidak membawa saudara-saudaranya. Kemudian sang penyihir mengutus segerombolan serigala yang dipimpin oleh serigala bernama Maugrim untuk memburu Lucy dan kakak-kakaknya juga para berang-berang guys. Untungnya mereka semua berhasil lolos dengan bantuan seekor rubah. Di sisi lain, Edmund dimasukkan ke penjara dan dirantai. Di dalam penjara, Edmund pun bertemu dengan Mr. Tumnus nih. Oke, penyihir pun datang guys. Dia memaksa Ed untuk mengatakan di mana keberadaan para saudaranya itu. Terus si Ed malah keceplosan soal Aslan. Terus saat Ed berniat memberitahu si penyihir beberapa informasi lagi, tiba-tiba dia menjadi ragu-ragu ketika melihat tatapan Mr. Tumnus. Dan ketika si penyihir sadar Tumnus menghalangi informasi yang ingin diberikan Ed, si penyihir pun membuat Tumnus menjadi batu guys. Oke, di sisi lain Lucy dan kedua kakaknya bersama para berang-berang langsung panik berlari dan bersembunyi di sebuah lubang karena mendengar suara kereta yang mereka sangka itu adalah kereta penyihir putih. Yang ternyata mereka salah guys. Itu adalah kereta Santa Claus yang membawa hadiah untuk mereka. Nah, si Santa ini memberikan Lucy sebotol sari bunga api yang setetes saja bisa menyembuhkan cedera apapun. Wah, sakti nih. Dan juga tidak lupa dengan pedang mininya. Terus Susan diberikan sebuah busur panah dan sebuah peluit. Dan terakhir Peter diberikan sebuah pedang. Kemudian sebelum pergi Santa bilang nih kalau musim dingin yang sudah terjadi selama 100 tahun ini akan segera berakhir. Oke, mereka semua pun melanjutkan perjalanannya nih. Lagi susah payah menyeberangi sungai yang sudah beku, tiba-tiba datang nih gerombolan serigala mengepung mereka. Namun akhirnya mereka semua berhasil kabur dari kepungan serigala itu berkat keberanian Peter. Dan akhirnya mereka semua sampai nih di perkemahan di mana Aslan dan pasukannya berada. Kemudian keluarlah singa besar yang mana itu adalah Aslan, sang pemimpin yang sangat dihormati. Wih. Peter pun menceritakan kalau saudaranya Edmund ditangkap oleh penyihir putih dan Aslan pun berjanji akan membantu mereka untuk menyelamatkan Edmund walaupun itu sangat sulit guys. Peter, Susan, dan Lucy pun bergabung dengan tentara Narnia yang dipimpin oleh Aslan. Oke, di sisi lain sang penyihir dan pasukannya sedang bersiap-siap untuk perang nih guys. Dan ternyata beberapa pasukan Aslan sudah berhasil menyelamatkan Edmund yang ada di sana. Ed pun sampai di perkemahan, dia pun meminta maaf kepada saudara-saudaranya karena sudah berkhianat. Baik andah tuh mereka semua akhirnya. Dan tiba-tiba datang nih penyihir putih ke tempat perkemahan Aslan. Dia meminta Edmund untuk kembali karena Ed adalah pengkhianat. Dan menurut aturan Narnia, setiap pengkhianat adalah milik penyihir putih. Dan jika melanggar peraturan itu, maka seluruh Narnia akan digulingkan dan binasa dalam api dan air. Kemudian Aslan meminta sang penyihir putih untuk bernegosiasi dengan dirinya. Selesai bernegosiasi nih, si penyihir putih kemudian langsung pergi meninggalkan tempat itu dan Edmund pun dibebaskan. Tidak lupa si penyihir pun meminta Aslan untuk menepati janjinya. Waduh, janji apa nih? Ternyata guys, sebagai ganti Edmund dibebaskan, Aslan mengorbankan dirinya untuk dibunuh oleh sang penyihir putih. Susan dan Lucy yang diam-diam mengikuti Aslan pun menyaksikan bagaimana kejamnya Aslan dibunuh guys. Namun, pada akhirnya Aslan berhasil dibangkitkan kembali karena Aslan bukan pengkhianat dan rela berkorban sehingga ketika dia dibunuh di meja batu, sihirnya berbalik dan membangkitkan dia dari kematian. Di sisi lain terlihat Peter memimpin pasukan Narnia untuk berperang melawan pasukan penyihir putih nih guys. Oke, balik lagi ke Aslan. Dia pergi bersama Susan dan Lucy ke istana penyihir untuk membebaskan para tahanan yang sudah disihir menjadi batu dalam upaya membuat pasukan baru untuk melawan penyihir putih. Oke, balik lagi ke medan perang guys. Awalnya pasukan Peter menang nih, namun akhirnya berhasil dikalahkan oleh pasukan sang penyihir. Edmund pun berhasil ditusuk oleh sang penyihir nih guys. Tidak tinggal diam, Peter pun melawan sang penyihir. Oke, lagi bertarung sang itu mereka, tiba-tiba datang nih Aslan dengan pasukannya yang baru. Aslan pun langsung datang menyelamatkan Peter dan menerkam sang penyihir. Dan sang penyihir pun berhasil dikalahkan guys. Oke, perang pun selesai. Kemudian Lucy memberikan sari bunga api penyelamat kepada Edmund dan dia pun berhasil disembuhkan kembali. Lucy pun memberikan cairan bunga sakti itu kepada para tentara Narnia yang
yang lain. Dan akhirnya mereka berempat pun dinobatkan menjadi Raja dan Ratu Narnia. Oke, 15 tahun kemudian, 4 bersaudara ini memerintah Narnia dengan sangat bijaksana. Suatu hari ketika sedang asik berkuda, mereka berhasil menemukan kembali tiang lampu tempat lemari pakaian yang dulu membawa mereka ke dunia Narnia. Masuk lagi tuh mereka ke sana, dan ketika mereka semua keluar dari lemari baju itu, mereka kembali ke dunia asal mereka dan menjadi remaja lagi. Dan cerita pun tamat. Oke, sekian alur cerita kali ini. Untuk para snackers, jangan lupa tonton video cemilan sore lainnya ya. Min Sis pamit undur diri, see you di alur cerita berikutnya. Bye-bye.